Malam di Jalan Pekojan, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah kini tak lagi sepi. Sejak Juli lalu, kawasan yang dulunya gelap dan cenderung rawan itu berubah menjadi pusat tongkrongan baru anak-anak muda, terutama mereka yang dikenal sebagai anak skena. Sepanjang jalan dipenuhi kursi-kursi plastik, gelas kopi panas, dan deru kendaraan yang tak pernah berhenti melintas. Zamran, salah satu pedagang kopi pionir di Pekojan, menceritakan bagaimana ide membuka lapak bermula. Awalnya saya lewat sini, jalannya sepi, bangunan tua masih banyak, tapi trotoar dan aspalnya baru. Dari situ kepikiran, kenapa enggak coba buka kopi pinggir jalan? Kiblat saya Jogja dan Solo. Di sana konsep street cafe udah ramai, tapi di Semarang masih jarang. Hari pertama buka masih teman-teman sendiri yang datang, tapi malam minggunya langsung rame. Sejak itu banyak pedagang lain ikut buka, suasana jadi hidup. Zamran mengakui, meski sederhana, konsep nongkrong pinggir jalan justru digandrungi anak muda. Harganya ramah di kantong, suasananya bebas, dan ada nuansa underground yang jarang ditemui di kafe formal. Keberadaan tongkrongan ini bukan hanya menghidupkan suasana jalanan yang sebelumnya mati, tapi juga memberi peluang ekonomi baru bagi warga. Zamran pun optimistis, ke depan Pekojan akan semakin berkembang tanpa kehilangan ciri khas street cafe. Najwa, pengunjung yang baru kedua kalinya datang, mengaku penasaran setelah sering melihat Pekojan berseliweran di TikTok. Awalnya tahu dari sosmed, viral banget. Tempatnya rame, harganya terjangkau, dan suasananya beda dari kafe. Di sini bisa lihat orang lewat, kendaraan melintas, tapi tetap asik buat ngobrol sama teman. Meski demikian, Najwa menyebut ada sedikit catatan. Kalau malam sekarang jadi padat banget, kendaraan lalu lalang kadang bikin pejalan kaki terganggu. Tapi justru itu yang bikin atmosfernya unik, kayak nongkrong di tengah hiruk pikuk kota. Selain itu, gaya berbusana anak muda di Pekojan ikut membentuk identitas. Banyak yang stilis, kayak lagi fashion show. Jam 7 malam biasanya spot kopi di sini sudah dipenuhi anak-anak skena dengan outfit gokil. Jadi seru banget vibesnya. Mereka mengaku, sebelum ada Pekojan, sering berpindah tongkrongan ke Pahlawan atau Gajah Mada. Namun, suasana baru yang lebih santai membuat mereka betah kembali lagi ke sini. Kini, setiap malam mulai pukul 7 hingga tengah malam, Pekojan selalu dipenuhi tawa anak muda, denting gelas kopi, hingga obrolan ringan di trotoar. Weekend menjadi puncaknya ramai hingga larut malam. Dengan identitas baru sebagai pusat nongkrong anak skena, Pekojan kini masuk dalam daftar destinasi malam populer di Semarang, menyaingi kawasan lama seperti Gajah Mada, Simpang 5, hingga Kota Lama. Ada yang jualan ada apa sebelum itu? Jangankan jualan mas, benar. Saya bisa bilang kalau malam hari di Pekojan ini tuh tempatnya mati, bener-bener mati mas. Bahkan motor yang lewat tuh bisa dihitung jari mas. Karena juga maaf mungkin ini bahkan bisa dibuat juga tindakan kriminal di sini mas. Adanya tawuran, adanya ya tindakan-tindakan kriminal lainnya. Karena memang jalan bener-bener sepi. Sekarang ekonomi berputar ya mas, sejak Juli ya mas. Ya, banyak orang datang ya. Benar. Emang kebanyakan yang datang emang nikahnya atau apa sih mas yang membuat anak muda khususnya tertarik untuk datang ke sini mas? Oke, kalau menurut saya kenapa orang mau nongkrong di pinggir jalan seperti ini, karena mungkin satu itu mas, karena di Semarang masih belum ada. Karena terus terang di Semarang yang temanya kayak gini, yang vibe-nya kayak gini masih jarang mas. Karena saya seringnya lihat di Jogja, di Solo, di Purwakarta seperti itu. Nah makanya mungkin anak-anak muda pada udah sedikit males nongkrong di kafe, dan juga mungkin harganya yang bisa dibilang
menengah ke atas untuk anak-anak yang masih sekolah atau mahasiswa. Nah, makanya kita ngadain yang mungkin bisa nongkrong dengan harga yang terjangkau, juga di pinggir jalan yang notabene vibes baru untuk anak Semarang, Mas. Mas, tadi kata FOMO ini kan hanya sekedar sementara, Mas ya. Mungkin lambat laun pasti orang itu bosan lah. Gimana sih caranya untuk mempertahankan agar tempat ini tetap ramai, Mas? Nah, kalau untuk mempertahankan, saya yakin semua pedagang masih ada caranya masing-masing. Kalau di saya pribadi di Senyum Coffee mungkin bakal ada ngadain inovasi-inovasi terbaru, kayak entah itu nanti adanya live musik atau entah adanya apa yang lagi rame apa kira-kira kita datengin ke sini, atau mungkin adanya promo-promo entah apa itu, pokoknya yang bisa mengajak pendatang customer untuk, menurut saya kenapa orang mau nongkrong di pinggir jalan seperti ini, karena mungkin satu itu, Mas, karena di Semarang masih belum ada. Karena terus terang di Semarang yang temanya kayak gini, yang vibe-nya kayak gini masih jarang, Mas. Karena saya seringnya lihat di Jogja, di Solo, di Purwakarta seperti itu. Nah, makanya mungkin anak-anak muda pada udah sedikit males nongkrong di kafe, dan juga mungkin harganya yang bisa dibilang menengah ke atas untuk anak-anak yang masih sekolah atau mahasiswa. Nah, makanya kita ngadain yang mungkin bisa nongkrong dengan harga yang terjangkau, juga di pinggir jalan yang notabene vibes baru untuk anak Semarang, Mas. Mas, tadi kata FOMO ini kan hanya sekedar sementara, Mas ya. Mungkin lambat laun pasti orang itu bosan lah. Gimana sih caranya untuk mempertahankan agar tempat ini tetap ramai, Mas? Nah, kalau untuk mempertahankan, saya yakin semua pedagang masih ada caranya masing-masing. Kalau di saya pribadi di Senyum Coffee mungkin bakal ada ngadain inovasi-inovasi terbaru, kayak entah itu nanti adanya live musik atau entah adanya apa yang lagi rame apa kira-kira kita datengin ke sini, atau mungkin adanya promo-promo entah. Memilih di sini Karena murah aja sih, Mas. murah ya? Yang low budget gitu sih. Low budget? Iya. Kita FOMO juga sih sebenarnya. Oh. Lihat pertama kali dari mana, Kak? Ya, pertama kali kita dari TikTok. Dari TikTok. Lewat FYP di TikTok, terus stalking terus kesini. Apa yang membuat Kakak penasaran sama TikTok itu? Suasananya sih, Mas. Kan jarang-jarang ya di Semarang ada tempat tongkrongan kayak gini. Apalagi di pinggir jalan kayak gini kan jarang ya. Kalau untuk harga kopi atau makanan di sini dibandingkan dengan yang lain gimana, Kak? Lebih terjangkau di sini sih, Mas. Kalau di sini apa ya? Kalau di Semarang biasanya kafe-kafe itu agak lumayan tinggi ya. Iya, agak pricey. Kalau di sini kita apa ya? Lebih terjangkau aja sih. Ya, Kak, tahu tongkrongan ini dari mana? Dari itu TikTok, FYP TikTok. Oh, FYP TikTok ya. Kenapa langsung ke sini? Ya, kan rame FOMO. Oh, FOMO. Ya. Yang asik di sini apa? Ya. Banyak teman, terus suka lihat-lihat orang yang naik motor. Di sini apa saja sih, Pak, yang bisa dirasakan, Kak? Merasakan apa? Suasananya apa? Suasananya, Suasananya, vibe-nya Oh, enak aja kan, banyak temennya. Rame. rame ya. Terus selain itu ada apa aja ya? Ada kopi, terus sama itu dimsum, snack-snack. Berarti banyak UMKM ya? Iya. Harganya gimana, Kak? Oh, standar dari 8.000 juga ada. Kak, kalau di Semarang kan banyak kafe, Kak. Kenapa Kakak pilih sini? Apa harganya murah atau gimana? Ya lagi rame aja. Lagi rame aja FOMO ya? Iya. Kakak baru pertama kali ke sini?